channelnya ya. Pakai mingguan setiap hari Jumat. Baik kakak-kakak semua, sudah waktunya tepat pukul 13.30 kita akan memulai tetap maya kita yang ke-18 ini Kak. Jadi tinggal satu langkah lagi kakak-kakak dapat menyelesaikan PKG PJOK di gelombang 1 ini dengan selesai ya Kak ya, dengan berakhir dengan lancar lah seperti itu. Baik, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, semoga kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Kita awali dengan berdoa. Minta Kak Reza pimpin doa Kak. Halo. Suara ada Kak? Ada Kak, ada. Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, persilakan. Doa selesai. Terima kasih Kak Reza karena sudah membuka dengan doa. Kak Aji dengan Kak Apri sudah ada. Nanti dipersiapkan Kak ya untuk presentasi RTL-nya tentang refleksi RTL-nya Kak. Oke, sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Oke, kakak-kakak semua, apakah PPT yang saya tampilkan sudah tampil juga di layar kakak masing-masing? Sudah, Kak. Baik, saya buka kegiatan kita dengan salam dan bahagia. Assalamualaikum, shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Semoga kakak-kakak selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas, dan khususnya kakak-kakak mengikuti kegiatan PKG PJOK ini yang sebentar lagi akan kakak-kakak selesaikan. Harapannya bahwa ini menjadi panen kakak-kakak lah seperti itu, dari apa yang sudah kakak tanam, dari apa yang sudah kakak lakukan dengan penuh perjuangan, dengan penuh pengorbanan. Semoga apa yang sudah kakak-kakak lakukan itu sesuai dengan apa yang kakak nanti dapatkan seperti itu. Dan harapannya bahwa dengan mengikuti PKG ini bukan hanya sekedar motivasi dari sekolah saja, tapi memang motivasi dari dalam diri, sehingga nanti dalam melaksanakannya itu tidak ada beban, tidak ada istilahnya ada sesuatu yang menjadi pikiran lah seperti itu. Karena dengan kakak-kakak punya motivasi pribadi, artinya kakak-kakak pasti juga akan melakukannya dengan keikhlasan, kemudian ya mencintailah dengan apa yang sekarang ini memang sudah kakak-kakak alami seperti itu. Baik Kak, hari ini adalah umpan balik RTL dan pengantar bukti karya, itu ada 2 JP. Jadi nanti kakak yang saya minta itu Kak Apriyadi dan Kak Aji untuk memaparkan
refleksi RTL-nya. Itu yang pertama nanti ya, Kak Aji dengan Kak Apriyadi nanti memaparkan screen ini ya, hasil dari pemaparan diseminasi KBS-nya. Kemudian nanti ada juga apa tantangannya dan apa solusinya dalam menghadapi tantangan tersebut. Baik Kak, saya ingatkan kembali untuk kesepakatan bersama kita ya di dalam Jimit ini bahwa yang pertama harapannya bahwa kakak-kakak bisa menyalakan kamera sehingga pembelajaran kita tuh dua arah seperti itu Kak. Ada interaksi sehingga lebih aktif lah seperti itu. Kemudian yang kedua mematikan mikrofon. Yang ketiga hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama. Yang keempat itu memaksimalkan fitur chat. Yang kelima klik raise hand sebelum bertanya. Dan gangguan teknis adalah hal wajar. Oh iya, Kak Aulia udah masuk ke ini nih. Ada nggak Kak Aulia nih? Belum masuk. Kalau dia ada kegiatan Kak sebentar. Oke. Kalau gitu saya jadikan Kak Lukman co-host ya Kak. Sinyal aman nggak Kak? Aman Kak, siap. Oke, saya jadikan co-host ya Kak. Oke, nanti tujuan dari sesi ini yang pertama nanti menyampaikan umpan balik RTL. Karena kita juga nanti akan menyampaikan pengantar bukti karya yang cukup panjang, jadi nanti saya minta perwakilan saja ya Kak ya, 2 orang perwakilan yaitu Kak Apri dan Kak Aji untuk menyampaikan umpan balik RTL-nya. Nah, agendanya adalah yang 5 menit itu pembukaan, pengingat, kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan yang sudah saja baru kita lalui. Kemudian diberikan waktu 30 menit juga untuk umpan balik RTL. Kemudian nanti ada 50 menitnya itu pengantar bukti karya. Nah, ini adalah tugas akhir kakak-kakak yang harus nanti kakak-kakak lakukan seperti itu. Dan 5 menitnya ada refleksi dan penutup seperti itu. Nah, apa saja umpan balik RTL-nya? Nanti kakak-kakak ini menyampaikan RTL-nya. Rapot P5-nya terakhir Mungkin, Kak, saja. kaji dulu ya, Kak. Bulan Soalnya masih Juni ada nanti rapotnya. Ini Kak, Setelah ingin bahas ini, mulai Kak. tema. Kaji dulu Kak, besok ya Kak. Siap Kak. Ada yang mau Siap. ditanyakan tentang B5? Bu, saya minta modul saya belum tentu betul. Setelah Haji baru saya Yang Kak. paling Ini bagus sudah selesai ini bentar lagi durasi selesai itu Kak, gimana? pengen pesan Kak. Siap Kak, siap. Mic-nya di silent Kak. Yang Oke. Yang pertama itu nanti menyampaikan RTL-nya Kak. Mulai dari screen untuk bahan materi diseminasinya. Kemudian nanti menyampaikan tantangan dan solusi. Kalau tantangan ini bukan tantangan bukan tantangan programnya ya Kak ya, tapi tantangan Kakak setelah melaksanakan diseminasinya seperti itu. Karena kan tantangan dan solusi yang di RTL ada juga seperti itu. Jadi di sini tantangan dan solusi maksudnya dalam penyampaian RTL-nya bersama KBS kakak-kakak masing-masing. Baik, ini cukup. Nanti kakak-kakak yang diminta untuk memaparkan RTL-nya boleh langsung screen. Sebentar saya jadikan Kak Lukman untuk co-host dulu. Oke, Kak Aji, boleh Kak? Dipersilahkan Kak. Halo Kak Aji. Iya Kak. Boleh Kak, dipersilahkan Kak. Ya. Siap. Berarti yang pertama menyampaikan tentang RTL dulu ya Kak. Iya, boleh di screen dulu Kak. Bahan materi diseminasinya.
Bentar ya kak ya, masih agak loading. Sudah ada belum ya kak ya? Sudah Kak, sudah. Ini saya masih loading. Bentar lagi tadi. Oh, ya. Ya, Kak Aji dipersilakan, sudah tampil Kak. Ya, Kak. Baik, saya akan menyampaikan kembali dari rencana tindak lanjut. Jadi saya di sini sebagai dari itu tentang sepak bola ini. Dan itu pertandingan Suara Kak Aji ini putus-putus Kak. Gimana sinyalnya Kak? Gimana tuh? terus selanjutnya pengertian dari sepak bola masing-masing terdiri. Kak Aji, suaranya kurang jelas ini Kak. Gimana sinyalnya di situ? Aman tidak Kak? Dari 11 pemain. Tujuan Halo Kak Aji. sudah aman nih Kak. Boleh dilanjutin Kak. Halo. Ya Kak. Gimana Kak? Nah ini sudah jelas Kak. Halo. Ya. Ya Kak, iya. Sudah jelas ini Kak. Boleh lanjut Kak. Oke Kak ya, lanjut Kak ya. Ya. Kak. Maaf Kak, sebelumnya Kak. Oke, saya ulang lagi, terdiri dari 11 pemain. Tujuan permainan sepak bola adalah mencetak gol ke gawang lawan dan mempertahankan gawang sendiri atau gawang tim sendiri. Latar belakang Halo Kak. Kok tidak ada suaranya? halo Kak. Ini saya mau ke bawah nih, loading juga aja. Oke, ini sudah lumayan Kak. Sudah jelas suara Kakak. Ya Kak. Tapi mau
apa yang saya baca di PDF nih Kak. Ini dah tidak ada Kak ya. Enggak apa-apa Kak, enggak apa-apa. Atau saya Nah, suara Kak coba Haji. itu kan lagi Kak. Oke, lanjut Kak ya. Pelaksanaan Oke, kegiatan lanjut. ini dilaksanakan di lapangan olahraga sekolah yang telah memenuhi standar keamanan. Misalnya kita sebelum melaksanakan kegiatan nanti itu kita perhatikan kondisi di lapangan apakah aman, seperti mungkin ada alat-alat yang membahayakan untuk peserta didik, kita bersihkan dulu. Kemudian panitia pertandingan yang terdiri dari guru dan siswa telah dipersiapkan dengan baik untuk memastikan kelancaran acara berdasarkan tingkatan sehingga semua siswa memiliki kesempatan yang adil untuk berpartisipasi. Capaian langkah dan hasil yang diharapkan. Capaiannya, siswa dapat melakukan aturan dalam turnamen sepak bola ini. Siswa mampu melakukan pertandingan dalam turnamen sepak bola ini dan menunjukkan sikap sportivitas dan saling menghargai. Langkah-langkah, siswa dapat memahami aturan dalam pertandingan sepak bola ini. Siswa dapat mengikuti aturan. Siswa dapat menerima kemenangan dan kekalahan dalam lapang dada dan menghargai para peserta lomba. Hasil yang diharapkan mengadakan turnamen sepak bola mini sebagai kegiatan pertandingan yang diselenggarakan sebagai hasil kegiatan dan dapat dilanjutkan dengan kegiatan yang levelnya lebih tinggi. Struktur program dan mitra dalam Kombel. Struktur program, jenis program ini kokurikuler seluruh program kelas 4, 5, dan 6. Program yang dilakukan di halaman sekolah. Itu nanti akan diadakan mungkin saat kelas meeting atau hari kemerdekaan. Mitra dalam Kombel, kepala sekolah sebagai penasehat dan fasilitator dalam Kombel, guru PJOK dan teman sejawat berdiskusi bersama dalam mengembangkan penugasan dan evaluasi. Kombel berdiskusi bersama untuk presentasi pelaksanaan SEN kepada siswa. Kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah atau aset penting. Aset manusia, kepala sekolah, guru dan siswa. Aset finansial, dana bos. Aset fisik, halaman atau lapangan sekolah. Aset politik, kebijakan dari kepala sekolah. Rencana evaluasi. Pasti mengamati antusiasme dan keterlibatan siswa dalam kegiatan. Mengikuti penilaian guru PJOK, guru kelas atau teman sejawat, refleksi siswa, penilaian oleh siswa. Kemungkinan dan tantangan. Beberapa siswa kemungkinan sulit dalam melakukan pertandingan dikarenakan peserta didik belum pernah mendapatkan pembelajaran yang secara kesempatan. Solusinya, di mana saat seluruh pertandingan siswa akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan latihan dengan aturan dan instruksi dari pihak penyelenggara. Terima kasih Kak. Sekian Kak. Oke, baik Kak, bisa diceritakan apa tantangan Kakak dalam melaksanakan diseminasi ini pada KBS-nya dan solusinya bagaimana Kak? Tantangannya ini yang terkait tugas refleksi modul itu Kak? Iya, tapi ini
secara apa ya istilahnya kakak menyampaikan ini kepada komunitas belajar sekolahnya gitu. Apakah mereka menerima dengan baik atau misalnya ada apa ya hal-hal yang tidak mereka ya apa namanya istilahnya apakah mereka menerima dengan baik atau bagaimana seperti itu kak? Kakak boleh ceritakanlah kak saat kakak misalnya menyampaikan Oke, Kak. RTL ini ke KBS-nya. Dan saat saya menyampaikan STL ke Kak, itu teman-teman, para guru itu menerima Kak. Artinya mereka siap untuk menyimak apa yang RTL atau apa yang saya sampaikan pada saat KBS tentang RTL ini. Jadi saat saya menampilkan mereka menyimak sambil ada juga masukan-masukan yang dari rekan guru, kemudian pertanyaan. Intinya mereka teman-teman guru-guru itu mendukung lah gitu Kak, mendukung ingin juga diadakan gitu kegiatan pertandingan ini misalnya yang saya kemarin sampaikan terkait materi pertandingan sepak bola ini. Oke, Gitu, berarti tidak ada tantangan ya kak ya dalam RTL-nya. Kemarin sih aman-aman aja sih Kak, hanya ada masukan-masukannya gitu. Misalkan coba nanti ada salah satu guru tuh kan, satu teman tuh kan minta akan saya bawa nih kelas tinggi, dia bilang coba yang kelas rendah gitu. Saya sampaikan kalau kelas rendah tuh kalau saya perhatikan untuk main sepak bola nih masih belum, apalagi kelas 1 kelas 2 gitu kan. Tapi dia waktu itu mintanya contohnya anak cewek sih Kak. Cuma kan kalau secara umum kan kelas rendah tuh kalau dilihat dalam sepak bola apalagi di lapangan kami ini kan cukup membahayakan karena nggak ada lapangan tanah gitu, udah dicor semua gitu kan, udah di semen. Jadi kalau kelas 1 kelas rendah itu tuh khawatirnya dia saling benturan, saling tolak-tolakan. Kalau dia perhatikan tuh juga main bola yang baik lah, masih tahap sangat banyak harus belajar lagi lah Kak. Kalau kelas tinggi itu kan udah terbiasa, dia sedikit banyak sudah bisa passing dan yang lainnya lah gitu. Oke, berarti tantangannya hanya teknis di apa namanya ya pelaksanaan RTL-nya lah ya kak ya. Nah, ya Kak. Oke. Baik. Ada lagi Kak Aji? Ada lagi Kak? Cukup Kak. Cukup. Baik. Kalau cukup, ya. Kalau cukup, terima kasih kepada Kak Aji sudah memaparkan umpan balik dari RTL apa yang sudah disampaikan kepada KBS-nya ya, Komunitas Belajar Sekolah. Kalau saya dapat tangkap bahwa ya KBS-nya dapat menerima dengan baik diseminasi yang Kak Aji lakukan, kemudian mendukung juga, kemudian memberi saran terkait pelaksanaannya nanti. Seperti itu Kak Aji ya. Benar sekali Kak. Ya, baik. Terima kasih Kak Aji. Screen-nya boleh dikeluarkan dulu Kak. Ya. Siap Kak. Dipersiapkan Kak Apri. Siap Kak. Ya, boleh Kak. Bentar ya. Presentasi. Kayak belum kemana nih? Bang, nampilannya di mana Bang? File nih, nih ke?
Kenapa Kak Apri? Tunggu Pak. Coba nampilkan presentasi ini saya tak paham nih Kak, bentar Kak ya. Klik dari mana Kak? Klik yang presentasi no Kak? Kenapa Kak Lukman? Ada yang mau disampaikan? Boleh dikirim di grup ya Kak? Biar saya yang presentasikan. Nah, tuh ada bantuan dari Kak Lukman tuh, Kak Apri, kirim filenya ke grup. Oh, boleh. Udah Kak Lukman. Ya, lanjut Kak Apri, itu sudah ditampilkan Kak Lukman. Ini pakai speaking lagi ini Kak. Langsung lanjut nih Kak. Bebas Kak. Kakak mau bawa kami bagaimana? Seperti yang saya buat video ya Kak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang buat kakak-kakak semuanya. Oke, di sini saya kayak biasanya itu kalau mulai pelajaran itu biasa itu ngelakuin speaking itu hanya sebentar saja. Itu kalau saya bilang boleh openkan kamera yang nggak sibuk. Oke. Nah, kalau saya bilang bola voli itu tepuknya 1 kali. Ya. Kalau bola basket itu 3 kali. Oke, kalau saya bilang bola kaki, itu hebat sukses. Ulang. Bola kaki gimana Kak? Nah, bola kakinya. Oke, kalau saya bilang bola kaki itu tepuknya 1 kali. Kalau saya bilang basket itu 3 kali. Kok 3 kali? Bola basket, bola kaki itu tepuk itu memang hebat banget. Dengar semangat ya Bayu. Oh, kita coba. Ya. Mana Bang Ya. Irwin ini? Bola Bola apa Kak? voli sekali. Ya, bola voli. Ya, bola basket. Kali. Kalau bola itu hebat. Boleh? Dapat saya. Ini bersih. Ya. Voli. Bola kaki. Guru Sukses. Oke, kita lanjut ayo langsung. Lanjut. Siap. Oke, di sini saya mengambil itu sepak bola mini. Di sini saya mengambil sepak bola mini dikarenakan di sayang itu ngajak SD. Ngajak SD karena di sepak bola mini kan itu di umurnya itu di 11 tahun sampai ke 12 tahun. Oke, boleh ke bawah lagi? Ya oke, stop. Nah, ini sepak bola ini merupakan permainan sepak bola yang dikhususkan untuk anak-anak berusia 11 tahun sampai 12 tahun. Tujuan dari sepak bola mini ialah sebagai pelatih dan pengenalan sepak bola untuk anak usia remaja. Sepak bola mini ini merupakan hasil modifikasi dari sepak bola.
peraturan dan dalam sepak bola mini sama dengan sepak bola yang itu kemenangan diraih oleh tim yang mencetak gol terbanyak. Cara mainnya juga sama. Secara umum, gerakan dasarnya itu permainan sepak bola mini hampir sama dengan sepak bola biasa. Gerak dasarnya permainan ini antara lain menendang, mengumpan, mengontrol, mengiring, dan menembak bola. Jadi yang perbedaan antara usia 11-12 tahun atau di usia 14 sampai 17 tahun itu bedanya di lapangannya. Kalau untuk di usia 11-12 tahun itu usianya bisa dari SD kelas 4 dan 5, 6. Itu masih bisa mainnya. Lapangannya itu kita dimodifikasi lagi lapangannya. Tidak seperti lapangan sepak bola yang sesungguhnya. Itu lapangan bola untuk di usia remaja. Boleh ke bawah. Lanjut. Latar belakang. Sejak pertama kali diadakan lomba sepak bola ini telah menjadi ajang untuk memulai bakat baru dalam bidang sepak bola mini SDN 35 Pontianak Utara yang dikenal memiliki fasilitas olahraga yang memadai, berkomitmen untuk mengembangkan potensial siswa dalam segala aspek termasuk olahraga. Jadi di sini buat untuk lapangan sepak bola mini ini bisa untuk dipakai untuk SDN 35 untuk standarnya. Tapi kalau membuat untuk standar lapangan untuk khusus yang normalnya untuk dewasanya itu masih belum memadai. Lanjut tujuan. Tujuan untuk utama dari kegiatan ini adalah yang pertama itu meningkatkan minat siswa terhadap aktivitas fisik dan olahraga. Yang kedua, menjadi persahabatan di antara siswa dari berbagai kelas. Yang ketiga, mengembangkan bakat dan keterampilan siswa dalam bidang sepak bola mini. Yang keempat, meningkatkan kebugaran fisik siswa secara keseluruhan. Jadi tujuan sini, jadi kan siswa dari kelas 4, 5, 6 itu 4 atau 5, 6 itu bisanya nanti berkembang. Jadi yang tidak tahu cara menahan bola, itu menendang bola, itu passing bola. Nanti berikutnya kalau lihat pertandingan sepak bola ini, ternyata ini ada pertandingan sepak bola ini tujuannya ini. Biar fisiknya untuk menjaga kesehatan, terus mengembangkan bakatnya nanti menunjukkan untuk kedewasaan nanti. Lanjut boleh ke bawah lagi. Manfaat kegiatan. Selain itu berkompetensi lomba ini juga memberikan banyak manfaat lain. Antara lain pengembangan karakter melalui kompetensi. Siswa belajar tentang pentingnya kerja keras, disiplin, dan ketekunan. Kesehatan fisik. Aktivitas fisik membantu meningkatkan kesehatan jantung dan kebugaran tubuh. Keterampilan sosial. Siswa belajar bekerja dalam tim, saling mendukung dan menghargai lawan. Ini sini saya jelaskan itu tentang kayak kompetensi sosial. Jadi siswa yang kayak untuk anak SD kan ini kan ibaratnya kata kayak ini masih labil ya. Kalau di SD nih kalau bertinju biasa tuh. Kalau kita dibiarkan di lapangan, seandainya kalau kita ngasih bola, gurunya nggak ada, waktunya 5 menit nggak ada, pasti ada yang kelahi. Itu kalau sosialnya. Mungkin kalau di lapangan nanti, mungkin kita kasih tahu, kasih motivasi kepada peserta didik yang mana itu harus dilakukan, bermain yang benar, dan juga tidak ada boleh namanya perkelahian. Boleh lanjut ke bawah. Pelaksanaannya. Kegiatan ini dilaksanakan di lapangan olahraga sekolah yang telah memenuhi standar keamanan dan kenyamanan. Panitia lomba yang didiri dari guru dan siswa telah disiapkan dengan baik untuk memastikan kelancaran acara. Terdapat beberapa kategori lomba berdasarkan tingkat kelas dan jenis kelamin sehingga semua siswa memiliki kesempatan yang adil untuk berpresentasi. Dari sini untuk siswa yang kelas rendah atau kelas tingginya itu bisa beradaptasi ke abang kelasnya atau ke adik kelasnya. Gimana sih cara yang main bola yang benar untuk kompetisi pelaksanaan.
Oke, boleh lanjut ke bawah lagi. Oke, pencapaian langkah-langkah hasil dari yang diharapkan. Capaian, siswa dapat melakukan aturan dalam turnamen sepak bola mini. Siswa mampu melakukan pertandingan dalam turnamen sepak bola mini. Siswa mampu menunjukkan sikap sportivitas dan saling menghargai. Kedua, langkah-langkahnya. Itu siswa dapat memahami aturan dalam pertandingan sepak bola mini. Yang keduanya, siswa dapat mengikuti aturan dalam pertandingan secara individual. Yang ketiga, siswa dapat menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada dan serta menghargai para peserta sepak bola mini. Hasil yang diharapkan. Yang pertama, mengadakan turnamen sepak bola mini. Yang kedua, mengadakan turnamen sepak bola ini sebagai kegiatan pertandingan yang diselenggarakan dalam kegiatan. Itu bisa hari 17 Agustus, Hari Pahlawan, dan sebagainya. Sebagai hasil kegiatan dan dapat dilanjutkan dengan kegiatan yang di levelnya lebih tinggi. Boleh, ni pencapaiannya. Mungkin siswa ni harus punya pencapaian masing-masing dari kelas rendahnya. Itu gimana sih pencapaian untuk umur kemenangan itu, terus kemampuannya turnamennya gimana? Gelombang atas, masih atas. Atas bang itu. Atas man. Terus ini langkah-langkah. Siswa tu harus tahu langkah-langkah cara bermainnya, terus mengikuti secara pertandingannya, terus menerima kemenangan atau kekalahannya. Jika kalah itu jangan baliknya kayak berkelahi gitu, harus libat lapang dada. Kalau kalah ya udah kalah. Terus hasil yang diharapkan semoga untuk siswa-siswinya bisa beradaptasi lagi biar lebih baik untuk kompetisi berikutnya. Boleh ke bawah lagi, Man? Ke bawah Kak Lukman. Kok hilang? Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama itu struktur program, jenis program yang kurikuler. Yang kedua, seluruh program di kelas 4. Yang ketiga, program yang dilakukan di halaman sekolah pada tanggal 16 November. Kepala sekolah, mitra dalam Kombel. Yang pertama itu kepala sekolah sebagai penasihat dan fasilitator dalam Kombel. Yang kedua, guru PJOK dan teman sejawat berdiskusi bersama dalam mengembangkan penugasan dan evaluasi. Yang ketiga, Kombel berdiskusi bersama untuk peserta presentasi pelaksanaan SEM kepada siswa. Di sini kalau di SDN 35 itu Kombelnya kalau sebulan itu bisa 2 kali atau sekali untuk Kombelnya. Dari materi apa yang kita dapat dari luar nanti kita presentasikan macam ni kegiatan PKG yang dalam seminggu kemarin. Itu nanti saya akan presentasikan hasil dari kegiatan PKG ini. Boleh dibawa lagi Kak Lukman? Oke, kapasitas yang memiliki kelas sekolah, aset dan thinking. Itu yang pertama itu aset manusia, kepala sekolah, guru dan siswa. Yang kedua itu aset fisik, halaman lapangan sekolah. Yang kedua itu aset finansial dan dana bos. Yang ketiga itu aset politik kebiasaan dari kepala sekolah. Oke, saya jelaskan pertama itu aset manusia, kepala sekolah dan guru dan sejawat. Jadi di sini kan dalam sekolah ini kan harus namanya punya aset manusia, kepala sekolah dan guru. Kalau ketika tidak ada kepala sekolahnya, mungkin bisa juga menjalannya, apalagi tidak ada gurunya. Itu yang pertama aset buat aset manusia. Buat aset fisik, itu kalau sekolah ingin berjalan itu kan harus punya namanya halaman dan lapangan sekolah. Kalau tidak punya lapangan sekolah untuk berolahraga mungkin agak susah kalau cuma nggak ada lapangan kalau buat sekolah. Oke, yang lanjutnya itu aset dana bos finansial. Kan jadi setiap kalau ada perlombaan itu pasti ada anggaran dana buat untuk perlombaan kayak 17 Agustus atau di kota
hari ulang tahun Kota Pontianak, yaitu boleh ya? Okey, aset politik kebijakan dari sekolah ke sekolah. Itu dari kebijakan sekolah. Apakah boleh nanti itu pertandingan dari untuk kayak sepak bola mini atau yang lainnya itu lari atau sebagai berikutnya atau poli. Boleh ke bawah lagi Kak Erwin. Kak Erwin. Kak Lukman. Rencana evaluasi itu yang pertama itu observasi, mengamati antusiasme dan keterlibatan siswa dalam kegiatan. Publik penilaian guru PJOK, guru agama dan guru kelas. Refleksi siswa, siswa. Oke, ini observasi itu mengamati keterampilan. Jadi di sini saya akan mengamati keterampilan siswa yaitu dari kelas rendah atau kelas ke atas. Lihat apakah di sini punya kemampuan untuk bermain sepak bola mini. Kalau punya ada kemampuan mungkin bisa kita untuk bertanding di luar. Ya, ikut turnamen di luar itu seperti kayak di futsal atau di sepak bola mini. Untuk rubrik penilaian itu ada guru PJOK, guru agama dan guru kelas. Kenapa saya harus masukkan guru agama dan guru kelas? Di situ saya bekerja sama dengan guru kelas dan guru agama. Karena kalau tanpa bantuan mereka juga saya akan kesulitan. Oke, penilaian oleh siswa. Di sini saya akan refleksi penilaian siswa. Jadi gimana sih kalau siswa yang tidak pandai main, yang gitu main, apa yang udah pandai main, udah ahli ke bidang sepak bola. Tuh, boleh ke bawah lagi Kak. Oke. Tantangan berapa siswa kemungkinan sulit dalam melakukan aturan bermain sepak bola mini ini dikarenakan peserta didik belum pernah mendapatkan pembelajaran secara kesempatan dikarenakan keterbatasan alat yang mendukung di sekolah. Khususnya di mana saat sebelum pertandingan siswa akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan aturan dan instruksi dari pihak penyelenggaraan. Jadi kalau buat tantangan untuk kayak terutama itu kayak bolanya, terus kayak lapangannya, gawangnya perlu dibuat lagi, tantangannya itu buat kesulitan. Oke, boleh ke bawah lagi Kak. Oke, terima kasih dari presentasi dari saya. Oke, terima kasih. Oke, silakan ingin bertanya. Kak Apri, boleh diceritakan tidak tantangan yang Kak Apri hadapi dalam mendiseminasikan RTL ini kepada KPS-nya? Jika memang ada tantangannya, solusi Kakak apa, Kak? Kalau tantangan saya sih waktu presentasi itu cuma diskusi aja ya Kak, ya, kayak sama teman-teman. Apakah kalau buat perlombaan, buat untuk ajang kayak matematika atau lomba gambar atau gambar itu, apakah boleh kayak ikut kayak gini ikut SEM gitu deh. Terus saya bertanya sama itu, ada teman-teman diskusi, itu boleh tergantung lagi kepada gurunya, siswa ini ada minat atau tidak, itu tantangan Kak. Oke, itu kan tantangan program Kak. Yang saya tanyakan tantangan ke KBS-nya Kak, ke kelompok belajar, komunitas belajar sekolahnya Kak. Itu gimana Kak? Apakah misalkan ini kan berarti kan sebelumnya kan Kakak ada menyampaikan kepada KBS-nya bahwa nanti Kakak akan mengadakan diseminasi, kan seperti itu ya Kak ya? Ya. Nah, apakah mereka mengikuti kegiatan itu atau ada hanya beberapa yang ikut seperti itu? Oke Kak, kalau sana kan ini kan ada juga yang mau tanya, diskusi kan, dia bilang nanti kalau mengadakan perlombaan bola mini nanti seandainya berikutnya ya, kalau seandainya di 7 Agustus atau di Pahlawan begitu, kita adakan nanti di sekolah, kan, sini sekolah. Terus penyelenggara itu siapa-siapa pasti ditanyakan kan? Ditanyakan, saya menjawab itu nanti bapak-bapak dari sekolah ya, itu dari guru olahraga, guru agama dan guru kelas. Terus ibu-ibu nih Pak nanya nih,
Kalau guru ibu-ibunya itu terus ngapain? Nah, terus kalau ibu-ibunya boleh kayak apa? Dilihat-lihat kelasnya siapa-siapa yang minat bakat untuk buat ikut lomba ke ajang di sepak bola mini. Kalau kayak tantangan nih Kak, itu kayak di lapangan saya ada diskusi sama kawan itu lapangannya itu kayak ini layak nggak nih kalau buat untuk lomba. Kalau ini lane-nya gimana? Terus gawangnya buatnya gimana? Bolanya Kak ada Kak, tapi bukan bola sepak bola mini, tapi bolanya itu bola futsal. Itu aja Kak. Ya, intinya berarti mereka mendukung Kak ya dengan penyampaian RTL kakak ini kepada komunitas belajar sekolahnya Kak ya. Iya Kak. Oke, baik. Berarti tidak ada tantangan lah ya Kak ya dalam menyampaikan RTL kakak ini kepada KBS-nya Kak ya. Aman Kak. Oke. Kemudian bagaimana kepala sekolah Kak menanggapi RTL kakak ini? Terus saya tunggu Pak sekolah kan diskusi setelah selesai presentasi Kak. Itu kan kami kan masih ada diskusi sama teman-teman enggak nampilkan di video Kak ya. Itu boleh tuh kayak tuh ngadakan lomba kayak lomba bola kan di sekolah sepak bola mini itu gimana nanti anggarannya berapa nanti ini berapa. Nah, nanti kerjasama nanti sama guru-guru dan teman-temannya. Itu gimana nanti. Terus nanti apakah nanti mau ditambahkan lomba lagi kayak misalnya lomba lari atau lomba voli gitu Kak. Kalau di Pak sekolah Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Apri karena sudah melaksanakanlah RTL-nya untuk disampaikan kepada KBS-nya Kak ya. Siap Kak. Baik, jadi maksud dengan adanya kerjasama dengan KBS, ini berarti kakak-kakak juga membangun semangat komunitas belajar di sekolahnya. Dengan adanya program, itu kan berarti adanya kolaborasi. Jadi tidak bisa kakak-kakak lakukan sendiri. Dan perlu bantuan dari teman-teman atau rekan sejawat di sekolah masing-masing Kak ya. Siap Kak. Baik, terima kasih Kak. Kakak-kakak semua, tadi Kak Apri dan Kak Aji sudah menyampaikan RTL-nya, umpan balik RTL-nya. Nah, sebelum saya mengevaluasi secara keseluruhan, apakah ada dari kakak-kakak yang mau menyampaikan refleksinya secara umum, secara lisan? Kak Erwin Kak. Ada Kak? Aman berarti Kak ya? Aman Kak. Oke, baik. Kalau aman, berarti saya akan mengevaluasi secara keseluruhan dari hasil diseminasi kakak-kakak melakukan RTL-nya kemarin. Yang pertama, kalau saya baca bahan materi diseminasi kakak-kakak yang kakak-kakak kumpulkan, di situ kakak-kakak fokus pada warga sekolah saja, seperti itu. Di rubrik penilaian, itu nilai tertinggi itu melibatkan masyarakat atau orang yang lebih luas, seperti itu Kak. Mungkin masyarakat, seperti itu. Dan juga sebenarnya, saya mau tanya, apakah pernah di sekolah kakak-kakak ini mengadakan event, kemudian ada sponsor dan lain sebagainya? Ada tidak, Kak? Halo. Tidak kayak Kak, tidak dibolehkan Kak. Nah, kakak-kakak yang lain pernah tidak bermitra dengan sponsor? Ada Kak. Ada. Nah, kalau ada, sebenarnya itu juga bisa Ada Kak. Ya, dijadikan ini Kak, dijadikan aset. Ada juga. Kak. Ya, dijadikan aset juga itu Kak. Nah, itu nilai tertinggi itu Kak. Itu poinnya 4. Ya, bahwa harapannya KBS kakak-kakak jika melakukan program itu tidak hanya melibatkan warga sekolah saja,
tapi libatkan masyarakat luas Kak. Misalnya sponsor, kemudian masyarakat di sekitar. Nah, itu juga menjadi pengembangan lah. Artinya kan kalau kakak-kakak mengundang atau bermitra dengan di luar sekolah kan menjadi ini juga, menjadi apa ya, pengetahuan gitu. Artinya oh ada sekolah gitu ya yang mau bermitra gitu. Artinya kan ada jaringan lah gitu Kak. Ada jaringan kerjasama sehingga pasti nanti sekolah kakak juga akan dikenal. Nah itu juga menjadi satu catatan Kak jika ingin melakukan kegiatan. Nah libatkan juga masyarakat di luar dari sekolah. Kemudian yang kedua harapan saya kan sudah menonton nih Kak video-video kakak nih. Bahwa harapan saya diseminasi yang kakak-kakak sampaikan itu harus diketahui oleh kepala sekolah. Nah, bila perlu bahwa jika memang kepala sekolah tidak berhalangan hadir, itu bisa diikut sertakan Kak. Karena apapun program yang nanti akan kakak sampaikan, itu tetap harus mendapatkan izin dari kepala sekolah atau kebijakan dari kepala sekolah. Apalagi kakak-kakak kan menyampaikan di situ di programnya bahwa kepala sekolah itu aset politik sebagai pengambil kebijakan. Nah, harapannya bahwa saat diseminasi, kepala sekolah juga harus ikut sebenarnya, Kak. Kemudian, ini hanya teknis saja, Kak. Jika nanti kakak-kakak melakukan kegiatan seperti ini lagi, harapannya bahwa notulen dan absen itu dibuat dengan rapi, Kak. Dibuat dengan formal gitu. Jadi bukan hanya catatan pribadi gitu. Tapi ya dibuatlah formatnya, kemudian bagaimana alurnya, tanda tangannya, seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar catatan pribadi gitu kan. Karena notulen kan istilahnya ini kan juga masuk ke notulen rapat sekolah pasti kan Kak ya. Nah, jadi pasti sekolah punya buku notulen pasti. Nah, itu juga menjadi poin biasanya kalau melakukan akreditasi pada sekolah. Rapat-rapat apa saja yang sudah dilaksanakan, mana buku notulennya, siapa saja pesertanya, kan pasti juga seperti itu. Nah, harapannya bahwa diseminasi ini bukan sekedar kakak mengerjakan formalitas menyampaikan sosialisasi saja, tapi secara administratif itu juga menambah pertemuan kombel kakak-kakak sekalian gitu. Jika nanti memang dilihat oleh pengawas atau misalnya dalam pelaksanaan akreditasi itu kan juga menambah poin Kak bahwa ada kegiatan kombelnya seperti itu. Kemudian yang keempat yang mau saya sampaikan adalah lini masa kegiatan Kak. Artinya kakak menuliskan detail-detail tanggal kegiatannya itu harus jelas kayak gitu. Jangan hanya sekedar dilaksanakan misalnya hari Kamis misalnya, tapi Kamis itu apakah setiap bulan kah? Atau Kamis setiap semester kah atau apa? Nah itu harus diperjelas lagi Kak. Sehingga jika nanti yang lain membacanya tanpa kakak-kakak mendiseminasikannya, mereka udah paham seperti itu. Kemudian pengambilan video juga Kak saat diseminasi itu. Harapannya bahwa pesertanya juga kelihatan gitu Kak. Jangan hanya kakak-kakak saja. Saya kan juga pengen tahu nih bagaimana dukungan, bagaimana reaksi kombelnya setelah kakak-kakak menyampaikan RTL ini. Apakah mereka antusias atau mereka ya hanya sekedarnya untuk formalitas dan lain sebagainya. Dari situ kan saya sudah bisa melihat Kak bagaimana kombel kakak dibentuk seperti itu. Apakah memang dibentuk karena kolaborasi atau hanya sekedar formalitas yang penting dibentuk kombel sudah cukup seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan Kak secara umum mengenai RTL yang sudah kakak-kakak lakukan. Nah, sekarang saya akan menyampaikan pengantar bukti karya yang nantinya harus kakak-kakak kerjakan. Nah, ini adalah hasil akhir dari kakak-kakak
kerjakan seperti itu. Yang mau saya ingatkan bahwa ini kan tugas yang ada batas waktunya, Kak. Harapannya ini jangan sampai kakak-kakak mengumpulkan tugasnya itu di luar dari batas waktu. Karena ya akan sia-sia seperti itu, Kak. Ya, walaupun memang ada ada istilah lah kayak gitu bahwa ya yang penting saya ngerjakan. Nah, tapi ya akan sia-sia seperti itu. Apa yang saya mau memberikan inilah Kak ya, gambaran. Mohon maaf sebelumnya seperti yang Kak Lia sudah buat dulu, yang dulu itu. Ya, tugasnya bagus sekali, tapi kalau misalnya di luar dari tanggal, ya dia akan dianggap tidak dinilai seperti itu, Kak. Artinya dimaafkan tapi tidak ada nilai seperti itu. Nah, artinya kan bahwa kakak-kakak diminta untuk bisa mengerjakan sebelum batas waktu pengumpulan tugas seperti itu. Sehingga apa yang kakak lakukan itu ya sesuailah dengan apa yang kakak dapatkan. Seperti itu ya kakak-kakak ya. Baik, saya akan screen dulu. Oke Kak, apakah sudah tampil Kak di layarnya masing-masing? Kak Jul, sudah tampil Kak? Sudah Kak, sudah. Oke, baik. Nah, ini adalah bukti karya yang nantinya akan kakak-kakak sematkan di PMM masing-masing. Ini untuk bukti bahwa kakak-kakak sudah melaksanakan diseminasi PKG PJOK. Nah, topiknya adalah alur dan mengunggah bukti karya di PMM. Nah, untuk alurnya, nah, jadi nanti ya ini adalah lini masa perjalanan kakak-kakak semua. Kakak-kakak itu sudah masuk ke minggu ke-11. Nah, minggu ke-11 ini harusnya kakak-kakak sudah mengunggah dokumentasi bukti karya. Nah, jadi dalam membuat dan mengunggah bukti karya, ini adalah prasyarat kelulusan kakak-kakak mengikuti PKG PJOK ini. Nah, bukti karya yang nanti kakak buat itu harus produk orisinil atau asli, bukan plagiasi. Dan wajib dibuat sebelum masuk ke PMM, maka nanti akan divalidasi oleh saya, Kak. Ya. Harapannya bahwa kakak-kakak membuat produk baru, produk orisinil, hasil buatan kakak-kakak sendiri. Nah, kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Nah, jika bukti karyanya berupa video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Kemudian, isi video itu tidak memuat unsur karya, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian, dalam menampilkan wajah di video dan identitas peserta didik, ini wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik yang terkait. Nah, ini nanti akan ada formatnya, Kak. Kakak-kakak bisa download di LMS-nya. Ada fakta integritas pengambilan wajah peserta didik atau orang-orang yang terkait dalam bukti karya nanti yang kakak akan buat. Kemudian karyanya ini bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Berarti ini adalah hasil orisinil dan referensi dari karya sendiri. Nah, yang harus kakak-kakak lakukan, yang pertama, di situ kakak akan menemukan alur semua modul. Pasti kakak-kakak sudah tahu kan di mana kakak-kakak bisa menemukan semua modul. Itu ada di sebelah kiri. Nah, kemudian
Nanti kakak-kakak sebelum melanjutkan ke bukti karya, kakak-kakak harus download dulu Kak. Format fakta integritas itu ada di LMS, tapi di bagian semua modul. Nah, di situ bisa kakak download, kemudian kakak isi. Nah, setelah itu barulah kakak-kakak memasukkan ya bukti karya kakak-kakak itu pada bagian, biasa kan kalau kakak klik semua modul, di bagian bawahnya itu kan ada tulisan peserta, kuesioner, dan penilaian kinerja, serta pilihan kerja. Nah, setelah tanggal 15 November kemarin, itu di bagian semua modul ini sudah ada tambahan Kak. Itu tambahan bukti karya dan penilaian bukti karya. Jadi nanti kakak-kakak mengupload bukti karyanya pada bagian ini Kak. Pada bagian bukti karya ini. Pada ini ya Kak ya, pada bagian bukti karya ini. Nah, kemudian kan tadi kakak sudah mengunggah menggunakan menu bukti karya tadi. Kemudian ada refleksi bukti karya, mengikuti sesi virtual bersama fasilitator. Nah, ini kita tadi. Kemudian salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Nah, itu jika nanti sudah divalidasi oleh saya. Kemudian jika sudah divalidasi nanti baru ada keterangan di bagian bukti karya kakak-kakak ini bahwa bukti karya kakak sudah layak untuk dimasukkan ke PMM. Nah, di sini yang mau disampaikan adalah, adapun dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya ini tadi Kak. Pada LMS di diseminasi PKG PJOK 2024. Nah, perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Periode pengunggahan bukti karya itu mulai dari besok sampai tanggal 29 November itu kakak-kakak diberikan waktu untuk mengerjakan bukti karya kakak-kakak. Jadi kakak-kakak punya waktu 10 hari ini untuk mengerjakannya dan mengumpulkannya. Nah, pastikan kakak-kakak telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan. Nah, ini tadi nih. Nanti begitu kakak klik, nanti akan ada klik make a copy. Nah, ini nanti kakak-kakak copy, kemudian nanti kakak salin. Nah, setelah disalin, barulah kakak bisa menulis, atau mau di-download langsung juga boleh, ditulis dengan tangan boleh, ditulis dengan dengan hasil ketikan juga boleh. Kemudian baru klik kerjakan untuk mulai mengunggah produk bukti karya. Nah, seperti ini Kak, fakta integritasnya nanti. Ya. Peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF. Jadi begitu setelah kakak kan download, kemudian kakak isi kesediaan dan lain sebagainya yang ada di dalam bukti karya fakta integritas tersebut, kemudian dibubuhkan nama dan tanda tangan kakak sendiri, kemudian juga kepala sekolah. Ini juga ada tanda tangannya. Nah, di sini Kak ada kategori bukti karya. Jadi ada 3 kategori yang kakak pilih salah satu sebagai tugas bukti karya kakak. Di situ ada praktik baik, ada praktik pembelajaran, dan ada RPP atau modul ajar. Praktik baik ini itu adalah bisa berupa video atau bisa berupa tulisan. Ya. Nah, jadi praktik baik itu pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format PDF atau video. Kalau video berarti diunggah dulu ke YouTube, Kak. Kemudian link YouTube itu akan kakak masukkan seperti itu. Jadi tidak diperkenankan melalui Google Drive ya Kak. Jadi kalau dalam bentuk video wajib di YouTube seperti itu. Nah, kemudian ada praktik pembelajaran. Nah, praktik pembelajaran ini juga boleh dalam bentuk video atau dalam bentuk tulisan.
Nah, praktik pembelajaran ini adalah proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF dari aksi nyata kakak-kakak. Nah, kemudian ada RPP atau modul ajar. Nah, RPP atau modul ajar ini bentuknya hanya PDF, Kak. Jadi, bentuk dari RPP atau modul ajar ini adalah PDF. Nah, yang mau ditekankan bahwa jika kakak memilih dari salah satu ini, baik praktik pembelajaran ataupun RPP modul ajar ini, wajib membuat bukti karya yang berhubungan dengan hasil belajar PKG PJOK, Kak. Jadi apapun yang bisa nanti kakak buat, baik itu praktik pembelajaran atau RPP modul ajar, berarti kakak-kakak dapat membuatnya itu dari hasil belajar kakak. Contoh nih, kalau misalnya kakak memilih RPP atau modul ajar, apa yang bisa kakak masukkan di RPP atau modul ajar dari pembelajaran yang sudah kakak dapatkan? Dari modul awal sampai modul akhir. Nah, itulah bukti karya kakak dari hasil belajar yang sudah kakak lakukan. Seperti itu, Kak. Nah, di sini bagaimana cara kakak-kakak ini mengunggah draft bukti karya? Jika kategori yang kakak buat itu adalah kategori praktik baik. Nanti saat kakak membuka bukti karya yang di bawah semua modul itu, nanti kakak memilih dulu kategorinya apa. Kakak klik di panah di sebelah kanan ini, nanti akan muncul ada praktik baik, ada refleksi, nanti refleksi pembelajaran, ada RPP atau modul ajar. Nah, jika kakak membuat atau mengunggah draft bukti karyanya praktik baik, berarti ya dipilihlah praktik baik. Kemudian bentuk karya nanti kakak klik. Nah, bentuk karya kakak apa tadi? Apakah video atau dokumen atau PDF? Kalau dia kakak klik nanti di sini PDF, nah nanti akan tampilnya seperti ini. Berarti nanti kakak akan mengupload file PDF-nya nanti di sini. Tapi jika kakak bentuk karyanya adalah video, maka nanti yang muncul ada tautan linknya ini, Kak. Nah, tautan linknya ini adalah YouTube. Tidak boleh dalam bentuk lain. Biasanya kan Drive atau apa itu tidak boleh, Kak. Jadi wajib YouTube seperti itu. Nah, kemudian judulnya. Nah, untuk judul, Kak, ya di sini nih. Untuk judul, setelah kakak menuliskan misalnya RPP backward design misalnya kan, oleh siapa misalnya. Setelah kakak menuliskan judul, jangan lupa tuliskan juga hashtagnya, Kak, di setelah judul. Hashtagnya itu ada 3, PKG PJOK, guru belajar, dan murid belajar. Ini penting, Kak. Jadi nanti setelah judul yang kakak buat, itu harus memasukkan hashtag ini. PKG PJOK, guru belajar, dan hashtag murid belajar ini. Nah, diingat, Kak, di sini kan diberikan karakter hanya 100, Kak. Berarti hanya jangan sampai judul dengan hashtagnya nanti tidak cukup. Harapannya bahwa hashtagnya ini tetap dituliskan, Kak. Berarti judul kakak yang nantinya bisa bisa di inti-intinya saja seperti itu, Kak. Kemudian berikan deskripsi singkat, Kak, dari bukti karya kakak masing-masing. Seperti itu. Itu jika dalam bentuk kategori praktik baik. Nah, terus yang kelima, lihat jenjangnya, Kak. Kalau misalnya kakak-kakak mengajar SD, ya jenjang SD.
Jika kakak-kakak mengajar SMP, ya jenjang SMP, kemudian nanti akan diberikan secara rinci kelas berapa, kemudian mata pelajaran apa jika memang itu ada hubungannya dengan materi-materi ini, Kak. Ya. Kemudian nanti temanya, Kak. Nah, temanya itu berarti bukti karya kakak. Kemudian sarana dan prasarana berarti yang terkait lah dengan bukti karya kakak. Kemudian, nah ini tadi Kak, jadi kakak wajib mengunggah lembar persetujuan bukti karya. Yang tadi ada fakta integritas yang saya sampaikan tadi itu Kak. Nah, kemudian barulah mengumpulkan. Nah, itu kalau praktik baik, Kak. Kalau kategori praktik pembelajaran, sebenarnya sama saja, Kak. Mulai dari kategori, bentuknya apa, judulnya, deskripsinya, seperti itu. Sama dia, seperti praktik pembelajaran. Nah, bagaimana kalau yang RPP? Nah, kalau yang RPP kan itu hanya, bentuknya kan hanya PDF, Kak. Jadi begitu kakak klik bentuk karyanya, berarti itu bentuknya PDF seperti itu, Kak. Nah, ini nih kayaknya ini tidak ya, Kak ya, karena kan RPP itu hanya PDF saja. Sama, Kak, seperti tadi, boleh nanti kakak bisa lakukan setelah kakak sudah merancangnya. Dan jangan lupa ya Kak ya, ini fakta integritasnya itu. Lembar persetujuan bahwa kakak-kakak akan membuat bukti karya. Ini wajib Kak, baik dia tidak menggunakan murid, tidak menggunakan orang yang terkait dengan RPP kakak, tetap harus dikerjakan Kak, dan tetap harus diunggah sebagai validasi bukti karya nanti yang akan kakak kumpulkan. Nah, setelah kakak-kakak mengisi semua data tadi untuk mengunggah bukti karya, nanti kakak klik kumpulkan untuk konfirmasi. Nah, itu menunjukkan bahwa bukti karya kakak itu sudah dikumpulkan. Nah, harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan ini tidak dapat diubah kembali sampai. Yang pertama, dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Nah, ini baru bisa diubah. Tapi kalau belum divalidasi oleh fasilitator, itu belum bisa diubah, Kak. Jadi, harapannya bisa tidak ada kesalahan, Kak, dalam mengunggah. Kemudian, bukti karya kakak-kakak disetujui dan kemudian diterbitkan pada bukti karya PMM. Itu dia tadi. Jadi sebelum ada perbaikan, jadi harus melalui validasi ini dulu Kak. Baru kakak-kakak boleh melakukan perbaikan. Nah, nanti kakak-kakak bisa mengecek status bukti karya kakak. Itu nanti di bukti karyanya ya Kak ya. Di bukti karya yang di menu di bawah semua modul itu tadi. Nah, jadi jika kakak-kakak sudah mengumpulkan bukti karya, maka nanti status bukti karya kakak itu akan ada muncul sedang ditinjau. Artinya melakukan konfirmasi, sedang ditinjau dalam proses validasi oleh fasilitator. Jadi nanti akan saya validasi seperti itu, Kak. Nah, jadi putusan utama dari validasi bukti karya yang pertama itu saya akan memberikan umpan balik dari apa yang sudah kakak-kakak buat, kemudian memvalidasinya sesuai dengan rubrik yang nanti akan diberikan kepada kami. Nah, jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka kakak-kakak perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Sehingga peserta harus melakukan perbaikan terlebih dahulu. Barulah dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator seperti biasa, Kak.
Nah, sebaliknya jika bukti karya dinyatakan sudah selesai, maka artinya sudah divalidasi ya Kak ya, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Dan mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Jadi, kakak-kakak harus aktif nih melihat status bukti karyanya. Jangan sampai nanti pada saat waktunya sudah selesai, tapi kakak-kakak tidak mengecek bahwa ternyata ada perbaikan seperti itu. Nah, nanti status kakak akan berwarna kuning jika tugas kakak-kakak ini nanti ada perlu perbaikan. Kemudian perhatikan umpan balik, ya. Apa yang menjadi perbaikan? Misalnya di sini umpan baliknya, tolong diperbaiki visual produk hasil bukti karya. Misalnya ini video, kok tadi kan, entah itu misalnya muka kakak-kakak atau wajah kakak-kakak tidak terpampang dengan jelas, atau suaranya tiba-tiba hilang. Nah, seperti itu menjadi koreksian. Jadi yang kakak-kakak harus lakukan adalah perbaikan yang ininya saja. Jadi jangan yang lain-lainnya, Kak. Misalnya di sini tolong perbaiki visual produk hasil bukti karya. Berarti ini yang menjadi perbaikan kakak-kakak semua. Barulah nanti kakak-kakak melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karyanya. Nah, caranya berarti kakak kembali lagi tadi. Ya, kategori kakak tadi itu apa? Bentuknya apa? Nah, di sini ada keterangan apabila hasil bukti karya kakak-kakak belum sesuai, klik icon tanda silang berwarna merah. Nah, ini berarti kakak akan mengerjakan kembali. Kalau kakak klik ini, maka file kakak itu akan hilang dan akan diganti dengan file yang sudah diperbaiki. Unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Nah, di sini ada lagi, apabila lembar persetujuan belum sesuai, nah ini tadi, klik icon tanda X berwarna merah untuk menghapus lembar persetujuan sebelumnya. Sebaliknya, jika sudah sesuai, tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah di awal. Berarti kalau sudah sesuai, berarti tidak perlu, Kak. Misalnya kan ada dua nanti akan kakak unggah. Yang pertama itu kan bukti karyanya, yang kedua itu kan lembar persetujuan. Kalau lembar persetujuannya sudah oke, tapi bukti karyanya perlu perbaikan, lembar persetujuannya tidak harus dicentang merah, Kak. Tidak harus diklik tanda X merah ini. Berarti kan udah sesuai, jadi tidak perlu. Jadi yang kakak perbaiki bukti karyanya seperti itu. Tapi kalau misalnya ada tanda merah ini juga, berarti kakak juga ada perbaikannya, Kak. Karena akan diberikan keterangan nanti. Entah itu misalnya lupa mentanda tangan, atau misalnya lupa mengisi. Nah, seperti itu. Itu juga perlu diperhatikan, Kak. Nah, apabila hasil bukti karya kakak telah lulus validasi dari fasilitator, maka akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Selamat, bukti karya Anda telah lulus proses kurasi. Selanjutnya, silahkan menunggu hingga bukti karya kakak-kakak terbit di PMM. Nah, jika ada status berubah menunggu terbit, maka ini nanti akan diterbitkan oleh admin PMM pusat, Kak. Ya, nanti mereka akan mengecek kembali hasil kerja kakak. Kemudian nanti saya juga akan memberikan umpan balik. Nah, kalau pekerjaan kakak sudah sesuai, kemudian sudah divalidasi, maka saya juga akan memberikan umpan balik. Nah, apabila bukti karya sudah berhasil terbit, artinya sudah melalui validasi oleh admin PMM pusat, maka nanti kakak-kakak bisa mengklik lihat bukti karya. Nah, jika kakak sudah mengklik lihat bukti karya ini, maka nanti kakak akan diteruskan ke PMM kakak-kakak masing-masing. Nah, seperti ini, Kak. Ya, nanti kalau sudah masuk, ya itu nanti kakak buka menu bukti karya. Setelah itu pilih karya saya, kemudian buka kategori karya.
Nah, kalau misalnya kalau kakak tadi RPP, berarti kan bahan ajar. Seperti itu. Kalau praktik baik, ya praktik baik. Kalau misalnya tadi ada praktik pembelajaran, ya praktik pembelajaran gitu Kak ya. Jadi jangan asal masukkan Kak. Jadi disesuaikan dengan kategori yang kakak buat tadi. Kemudian nanti pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. Nah, caranya nanti ya kakak tinggal masukkan lah. Setelah masuk, nanti kakak harus membagikan ini Kak. Membagikan bukti karya kakak dari tombol bagikan karya. Nih. Kemudian nanti kakak akan menyalin link dari PMM ini untuk dimasukkan kembali lagi ke bukti karya. Tadi kan ada 2 ya Kak ya? Ada 2 Ada 2 menu. Kalau kita kembali lagi ke atas nih. Nah, ini Kak. Di penilaian bukti karya ini nanti ada tulisan berbagi karya. Nah, di sini nanti kakak-kakak harus memasukkan link dari PMM yang sudah divalidasi tadi. Itu nanti di berbagi bukti karya, Kak. Oke, jadi nanti setelah kakak masuk tadi di bagian berbagi bukti karya, link yang tadi dari PMM, kakak sematkan di bagian sini, Kak. Melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Seperti itu. Catatan untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit deskripsinya saja. Jadi yang lain-lainnya itu sudah tidak bisa lagi diperbaiki, Kak. Oke. Yang menjadi catatan kakak-kakak semua bahwa kakak-kakak itu harus merencanakan atau membuat bukti karyanya itu sesuai dengan indikator. Nah, indikatornya bisa kakak lihat di LMS nanti. Di bagian di semua modul, kemudian bukti karya. Nah, kemarin pada saat kami melakukan penyamaan persepsi, bukti karya yang harus kakak-kakak kerjakan itu bukan lagi ini Kak, bukan lagi kita pakai batas nilai, tapi wajib sempurna. Artinya harus mendapatkan nilai 100. Nilai 90 saja itu dinyatakan tidak lulus, Kak. Nah, bagaimana supaya bisa sempurna? Berarti kakak harus mengikuti sesuai dengan rubrik penilaiannya, Kak, indikator. Nanti bisa kakak cek di LMS. Karena kalau misalnya tidak 100, artinya nanti akan menjadi koreksian kakak-kakak. Dan kakak harus memperbaikinya kembali. Oke, di sini ada tanya jawab seputar bukti karya. Ada yang mau bertanya, Kak? Masih ada waktu 10 menit. Ya, Kak Irwin, kata dia. Oke, Kak Irwin, persilakan. Ya. Oke, selamat siang, Kak. Siang, Kak. Oke, ini Kak mau nanya tentang kegiatan aksi bukti karya. Dan di situ kan ada 3 item tuh, video, pembelajaran atau modul gitu kan. Nah, Kak, kalau misalnya kan, kalau kita bikin video nih kan, proses pembelajaran. Nanti kalau kita edit gitu bisa gak, Kak? Di-upload untuk bukti karya, Kak? Oke. Intinya kakak mau melakukan perekaman tapi editan gitu, Kak ya? Iya, Kak. Oke. Misalkan kita baik, juga buat pembelajaran kan 2 JP nih. Kan mungkin terlalu lama ya, Kak ya. Nanti kita edit 25 menit atau 30 menit gitu. Durasinya diperpendek gitu, Kak. Oke. Gini, Kak, kalau berarti kakak ini arahnya ke praktik pembelajaran ya, Kak ya? Iya. Oke. Kalau misalnya arahnya ke praktik pembelajaran, Kak, berarti kakak bukan merekam full pembelajaran kakak.
Tapi kakak menayangkan bagian mana yang menjadi praktik pembelajaran yang inovasinya seperti itu Kak. Jadi misalnya kalau misalnya memang itu ada di pembelajaran kakak, berarti ya bukan full pembelajaran kakak dari awal sampai akhir, tapi di bagian mana praktik pembelajaran itu. Seperti itu Kak. Contoh Kak, kalau misalnya kakak mau melakukan praktik pembelajaran, tapi di luar dari adanya peserta didik juga enggak masalah Kak. Kayak misalnya buat konten gitu Kak. Nah itu juga boleh seperti itu, tanpa harus ada siswa. Seperti itu. Jadi seperti kita buat konten kayak gitu. Tapi yang ada kaitannya dengan hasil belajar kakak. Gimana Kak Irwin? Oh iya Kak, paham. Oke. Kalau memang kakak mau mengintegrasikannya dengan langsung ke pembelajaran, enggak masalah Kak. Tapi fokusnya pada praktik inovasinya itu tadi Kak, bukan dari awal sampai akhir kakak membuktikan pembelajaran kakak, tapi inovasi mana gitu yang membuat itu menjadi praktik pembelajaran kakak untuk bukti karya nanti. Jadi seperti itu Kak Irwin. Gimana Kak? Oke Kak, paham Pak. Berarti enggak semuanya siswa itu terlibat, misalkan dari satu kelas itu kan 35, kita ngambil sebagai konten tuh misalnya ada 5 atau 8 orang misalnya gitu. Enggak apa. Oh. Enggak apa. Itu kalau video Kak kan? Iya, itu kalau video. Itu ya. Kak, kalau kurang lebih berapa menit lah Kak kalau buat kayak gitu Kak, seperti ini Kak? Durasi. Enggak ada waktunya Kak. Oh, Nggak ada bebas. batas waktunya. Oh. Ya, enggak ada batas waktu. Berarti seolah-olah Ya. kita mengajarkan tentang pembelajaran yang penting berdampak kepada siswa, tapi ada Iya. hasil gitu. Iya, yang berkaitan dengan hasil belajar kakak ya Kak. Dari pembelajaran yang sudah kakak dapatkan dari modul 1 sampai modul 3. Oke, Kak Irwin? Oke, siap Kak. Terima kasih Kak. Oke. Baik, kakak-kakak yang lain ada yang mau ditanyakan? Tommy Kak, tanya Kak. Saya ingin dengar suara Tommy. Ya. Betul Kak. Apa ini? Kak Jul, boleh Kak Jul? Halo Kak Jul, boleh menghidupkan mic-nya Kak? Kak, untuk praktik baiknya boleh enggak Kak? Kalau video yang kombel kita masukkan tuh Kak? Oke. Ada lagi Kak? Nah itu ya Kak. Oke. Kalau boleh Baik. kan kita enggak boleh lagi Kak. Baik. Gini Kak, kalau kakak mau buat dari tugas yang sudah kakak buat, nah kakak harus mengacu pada rubrik penilaian Kak. Apakah itu sudah memuat rubrik penilaiannya? Semuanya. Karena saya sudah sampaikan tadi, semua rubrik penilaiannya harus masuk. Jadi nilai 90 saja nanti saya akan membalikkan produk kakak untuk perbaikan. Jadi seperti itu Kak. Jadi jika dirasa nanti kakak diseminasi kakak itu, yang kombel kakak itu sudah cocok dengan rubrik penilaian yang nanti ada di LMS, ya enggak apa-apa. Itu kan hasil bukti karya kakak sendiri kan. Nah, tapi jika setelah kakak melihat rubrik penilaian itu, oh ternyata nih enggak ada nih 1 poin nih di video saya nih. Nah artinya berarti praktik baik yang kakak sudah buat itu berarti tidak cukup indikatornya. Sehingga ya poinnya pasti akan kurang. Nah poin kurang nanti akan saya balikkan ke kakak semua. Dan kakak harus memperbaikinya lagi sampai memenuhi indikator penilaian, rubrik penilaian yang diberikan oleh LMS. Jadi seperti itu Kak Jul. Gimana Kak Jul? Halo Kak Jul, gimana? Oke Kak, aman Kak. Siap Kak. Makasih Kak. Siap, baik. Kakak-kakak yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, Kak Muklis. Oke Kak, saya mau nanya Kak, yang praktik baik
dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar. Itu kan boleh diedit ya kak ya? Kalau nggak salah ya. Artinya ngeditnya seperti ini. Misal saat kita melakukan kondisi fisik gitu kan, saat anak melakukan push up, anak melakukan jumping jack gitu kan, anak melakukan lari di tempat, atau anak melakukan model brief test gitu. Boleh gitu kak ya? Hanya intinya juga boleh kak ya? Oke. Berarti kakak mau buat video Makasih, ya Kak. kak ya? Berarti kakak mau buat video nih ya? Kak Muklis. Halo Kak Muklis. Ya kak, ya kak, ya kak. Oke. Kalau mau buat video seperti yang tadi ditanyakan oleh Kak Irwin, ya. Jadi tidak harus semua proses pembelajaran itu kakak rekam. Tapi bagian mana yang menjadi praktik baiknya kak? Atau misalnya kalau kakak mau langsung to the point saja praktik baiknya, tapi yang berhubungan dengan hasil belajar kakak. Misal nih, kakak mau mempraktikkan model pembelajaran apa kemarin tuh ya, model pembelajaran resiprokal misalnya, itu bagaimana? Nah, bagian itu harus keluar kak, harus muncul. Seperti itu. Jadi, langsung pada poinnya saja. Sehingga fokus pada praktik baik yang nanti akan kakak bagikan. Jadi seperti itu Kak Muklis. Bagaimana Kak Muklis? Oh siap kak. Berarti misal ya kalau resiprokal itu kan dari teman yang mengoreksi teman kak ya? Iya benar. Nah, jadi kan dia berpasangan, teman satunya tampil, yang satunya di depannya melihat, gitu boleh kak ya? Ya seperti itu Kak. Jadi fokus pada praktik pembelajaran yang nanti akan kakak bagikan gitu di praktik. Oh ya. Jadi tanpa misalnya mengabsen lagi, tidak perlu kak. Tanpa misalnya berdoa lagi, tidak perlu. Jadi kakak langsung saja. Paham nggak? Oke. Kita cuma menampilkan keunggulan kita kak ya? Benar. Sesuai dengan judulnya. Kalau resiprokal, ya resiprokal itu. Tapi diberikan penjelasan juga ya kak. Jadi bukan hanya sekedar video, tapi juga ya diberikan deskripsinya. Boleh misalnya dalam bentuk tulisan, atau misalnya kakak buat background dengan suara kakak, seperti itu. Ya, Kak Irwin? Kak, mau nanya lagi nih Kak. Nah, kan kita nih kan tadi kan udah bikin video nih Kak. Ya. Nah, masalah di perangkat kita tuh kan model pembelajaran kita kan PBL tuh. Nah, di situ dalam proses pembelajaran kita kan ada PBL juga tuh yang anak praktik. Nah, kalau kita cut model pembelajaran kita di situ, apakah boleh Kak? Nah, kembali lagi ke pertanyaan Kak Jul. Apakah video kakak tadi itu sudah memenuhi rubrik tadi kak? Kalau sudah, ya bagus berarti. Tapi kalau belum, satu pun rubrik yang terlewat tetap akan dikembalikan kak. Misalnya nih kakak dapat nilai 90 nih. Padahal nilai 90 kan cukup tinggi nih. Tapi di rubrik saat saya memasukkan nilai, tetap akan tertulis perbaikan, seperti itu kak. Jadi ya kembali lagi bahwa jika memang mau menggunakan video yang sudah ada, yang sudah kakak lakukan, berarti harus kakak sesuaikan dulu, cocokkan dulu dengan rubrik di LMS-nya itu, apakah cocok gitu. Karena kalau tidak cocok, maka tetap akan ada perbaikan dan kakak harus membuat baru lagi, seperti itu kak. Seperti itu Kak Irwin. Gimana kak? Apakah jelas atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Oke kak. Terima kasih. Nanti saya juga cari referensi lain di sini nanti sebagai banding. Terima kasih kak. Baik, oke baik. Kakak-kakak yang lain, sebelum kita tutup. Kak, izin kak. Saya pingin dengan suara Kak Tommy kak. Mana Kak Tommy ini? Kak Irwin rindu nih Kak Tommy. Oke Kak. Tommy. Oke Kak, saya ingatkan Kak ya, waktunya
kakak-kakak mengupload tugas kakak itu mulai dari besok sampai tanggal 29 November. Nah, nanti itu adalah batas waktu atau lini masa kakak mengumpulkan tugas bukti karya tadi. Nah, tanggal 26 November itu kita jimit terakhir. Itu nanti akan ada refleksi bukti karya. Harapan saya sebelum tanggal 26 itu sudah kumpul, Kak. Mengapa? Takutnya nanti ada perbaikan. Nah, kakak-kakak bisa punya waktu tuh 3 hari untuk memperbaikinya. Nah, tapi itu ya kembali lagi ke kakak. Saya hanya memberikan masukan. Harapannya bahwa sebelum tanggal 26 November itu kakak-kakak sudah sudah mengumpulkan lah, mengupload, sehingga nanti jika ada perbaikan saya bisa langsung koreksi kayak gitu. Tapi jika memang kakak mepet waktu, nah berarti bukan salah saya, Kak, ya, jika nanti saat mengoreksi entah misalnya ada kendala dan lain sebagainya, sehingga nanti waktu kakak untuk mengupload ulang untuk perbaikan jadi habis. Nah, ini juga menjadi Siap, Kak. Cuma manusia kan ada yang sempurna. siap, benar, Kak. Itulah dia tadi. Makanya saya juga agak kaget gitu. Di LMS itu 90 saja tulisannya perlu perbaikan dan tidak diterima. Latar belakangnya sih, Kak, mengapa dibuat seperti itu? Karena hasil kakak-kakak semua ini itu akan rilis di PMM. Nah, PMM ini kan aplikasi pendidik yang menjadi acuan pendidik lainnya untuk melakukan apa yang sudah kakak lakukan, menjadi praktik baik. Jadi, kalau misalnya praktik baik kakak-kakak ini tidak sesuai rubrik, kemudian kurang dalam pelaksanaannya, terbit di PMM, akhirnya kan akan dilihat oleh pendidik-pendidik yang lainnya. Dan bisa menjadi penilaian juga bahwa apa yang dilakukan ini tidak maksimal, seperti itu. Sehingga perlulah yang namanya kesesuaian rubrik nanti dengan tugas-tugas kakak, sehingga nanti bukti karya kakak ini ya layaklah untuk tampil di PMM. Saya sih kalau untuk dilihat dari kemanusiaannya sih, Kak, kemanusiawiannya itu 100 itu sudah perfect gitu. Tapi kalau untuk dilihat dari memang kualitas PMM sebagai bukti karya kita, sebagai acuan guru-guru untuk melakukan praktik baik juga, itu juga sangat penting juga, Kak. Sehingga apa yang kita lakukan itu tidak asal-asalan seperti itu. Karena kan kita tahu bahwa PMM ini menjadi satu-satunya acuan valid lah untuk guru dalam mencari ide atau praktik baik lainnya. Seperti itu, kakak-kakak. Ada lagi, Kak, terakhir sebelum saya tutup pertanyaan? Oke, sambil nanti di grup, Kak, ya, kakak-kakak bisa chat nanti kalau ada kesulitan. Nah, di sini dalam langkah-langkah menautkan video YouTube, ini di sini pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube kakak-kakak masing-masing. Jadi bukan akun YouTube orang lain, Kak, ya. Kemudian pastikan video tidak disetel untuk pribadi, berarti dipublikasikan, Kak. Klik bagikan atau share pada bagian video. Kemudian klik salin link copy untuk menyalin tautan video milik kakak-kakak sendiri. Nah, pasti ada kendala-kendalanya nih, Kak. Ya, yang pertama kakak menyetelnya itu privat. Nah, seharusnya kan publik. Ya, jika kebingungan nanti kakak-kakak dalam mengatur visibilitas video di YouTube, kakak-kakak bisa mengecek ini, Kak, ya, informasi ini ya yang sudah saya kirim ke grup di hari sebelum kita jimit. Nah, kendalanya juga nih, Kak, biasanya kakak-kakak nih
membuat praktik baiknya itu menambahkan musik biasanya kan Kak. Nah, gunakanlah musik yang tidak copyright gitu Kak. Artinya maksud saya yang copyright lah gitu ya Kak ya. Artinya yang ada hak ciptanya itu. Sehingga kakak-kakak bisa video kakak tuh tidak melanggar hak cipta lah seperti itu. Hati-hati dalam menambahkan musik Kak ya. Tuh. Sama seperti tadi, kakak-kakak bisa jika memang ada pelanggaran tentang musik tadi, kakak bisa mengecek lagi di bagian ini. Nah, terus kalau kakak mau lebih jelasnya, kakak juga bisa buka di sini Kak, di link ini Kak. Oke Kak, kita sudah berakhir pada sesi kali ini. Kita sudah menyampaikan umpan balik RTL kakak-kakak dan menyampaikan bukti karya kakak-kakak semuanya. Terima kasih kepada kakak-kakak karena sudah berpartisipasi hari ini untuk kita kembali jimit pada hari ini. Sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini, kita foto bersama dulu Kak. Yang tidak ada kegiatan, kita boleh dibuka dulu kameranya Kak. Kak Tommy, Kak Reza, Kak Rizal, Kak Lia, boleh dibuka kameranya Kak. Kak Aji. Kak, boleh buka mata Kak? Boleh. Oke, saya foto dulu ya Kak ya, saya ambil ya. 1, 2, 3. Oke, bentar, saya kirim dulu. Oke Kak, kita mau gaya apa nih Kak? Yo, sepakati gaya apa nih? Mau foto? Ramai kita itu tuh. Hah? Oh, ramai rupanya mereka nih ya. Gimana sih ramai-ramai itu? Nah, yuk foto. Gaya apa nih Kak? Semangat Kak? Oh, gaya ini, gaya love. Oke. Yo. 1. Ntar Kak, mana dia tadi nih? 1, 2, 3. Oke. Bang Ewin ngopi bayar ya, ngopi bayar. Baik Kak, kita ketemu lagi tanggal 26 November Kak ya. Itu jimit terakhir. Harapannya sebelum tanggal 26, tugas bukti karyanya sudah diupload. Sehingga saya bisa mengecek dan bisa memberikan perbaikan jika memang ada perbaikan. Dan alangkah lebih baiknya lagi, secepatnya itu lebih baik lagi. Oke Kak? Siap. Sebelum kita tutup kegiatan hari ini, kita akhiri dengan doa penutup. Minta bantu Kak Muklis, pimpin doa Kak Muklis. Kak Aji itu Pak Ustadz. Yo, lanjut Kak. Kak Aji lagi ada kegiatan. Betul Pak, betul Kak Aji yang Pak Ustadz tuh. Yuk, Kak Muklis. Oke, sebelum Zoom hari ini, kita berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kakak-kakak karena sudah berpartisipasi di jimit kita hari ini. Sampai ketemu tanggal 26 November ya Kak, jimit terakhir kita. Siap Kak. Tugas-tugasnya yang belum, nah sebenarnya yang belum nih, kalau kakak-kakak udah semua nih. Kak Rizal, tolong tugasnya Kak ya. Semangat Jar. Segera diselesaikan. Semangat untuk Kak Rizal. Sampai ketemu lagi ya Kak. Selamat Ya, sore. Kak. Sehat, Kak. Sehat-sehat Kak Lia. See you. Amin Kak. Yuk.